Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya sebagaimana kita telah faham bersama bahwa syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan sungguh ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dahulu sejak zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Nuh alaihi wassalam ada 10 generasi, mereka semuanya berada di atas tauhid. Terbentang di sana dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh ada 10 generasi, mereka semuanya berada di atas tauhid. Beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Namun kemudian setelah generasi tersebut terjadilah kesyirikan, yaitu pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan inilah awal mula pertama kali kesyirikan terjadi pada manusia di muka bumi ini. Manusia melakukan kesyirikan pertama kali. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kalian terhadap Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ibnu Abbas menafsiri ayat tersebut, surat Nuh ayat 23, beliau radhiyallahu anhu berkata, ini adalah nama-nama orang-orang soleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala mereka meninggal dunia, setan kemudian membisikkan, menggoda manusia agar dibuatkan patung-patung dan dinamai dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut yang sudah meninggal dunia di tempat biasa mereka duduk-duduk, di tempat biasa mereka bermajlis. Awalnya patung ini tidak disembah. Mereka membuat itu demi apa? Mengenang dan memberikan motivasi kepada mereka untuk beribadah seperti orang soleh tersebut beribadah. Namun kemudian tatkala para pembuat patung tersebut meninggal dunia, muncul generasi berikutnya, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka lihatlah betapa berbahayanya membuat sebuah wasilah, sarana yang dapat menjerumuskan seseorang kepada dosa. Apalagi itu adalah dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan. Maka Islam menutup celah-celah
yang bisa menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jika itu adalah kesyirikan. Saddud dzari'ah. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya kesyirikan timbul pertama kali karena adanya keinginan untuk memuliakan, menghormati atau bahkan memuji orang-orang soleh, namun melebihi dari apa yang dibataskan di dalam syariat. Hulu, berlebihan di dalam mengagungkan, mengkultuskan orang-orang soleh, memuji-muji orang soleh, bahkan mungkin dengan syair-syair yang di situ menyentuh derajat ketuhanan, dan ini dilarang di dalam syariat. Kita menghormati orang-orang soleh sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam syariat Islam, tidak lebih dan tidak kurang. Kita berusaha untuk itu. Kaum muslimin rahimakumullah, maka sikap berlebihan di dalam menghormati, memuji orang-orang soleh di luar batas syariat, dan bahkan saat itu pada zamannya Nabi Nuh tersebut, ilmu hilang, kebodohan menyebar, kemudian terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi. Namun alhamdulillah, Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kemudian mengutus utusannya agar memberikan peringatan kepada manusia agar mereka kembali kepada jalan Allah dari ketergelinciran kepada dosa, dari ketergelinciran kepada dosa besar yang paling besar. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, beribadahlah, sembahlah Allah semata. Kalian tidak memiliki Rabb yang berhak disembah melainkan dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku takut kalian akan diadab dengan adab yang pedih pada hari kiamat kelak jika kalian tidak berhenti dari berbuat kesyirikan. Quran surat Al-A'raf ayat 59. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus utusannya. Dan ini adalah utusan yang pertama kali, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaumnya agar kaumnya kembali kepada tauhid, agar kaumnya meninggalkan hal-hal yang dilarang di dalam syariat, agar kaumnya meninggalkan kesyirikan yang telah terjadi pada waktu itu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dam wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal iman, kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tutruni kama atrutin nasara ibna Maryam fa innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh, rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memujiku secara berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani telah memuji Isa putra Maryam secara berlebih-lebihan. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Ini perintah dari Rasulullah SAW agar kita kaum muslimin tidak berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuji Rasulullah SAW. Sebagaimana ini telah terjadi pada orang-orang Nasrani ketika mereka berlebihan di dalam menyanjung dan memuji Isa putra Maryam.
Maka suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan tentang Ummu Salamah yang bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, itu tentang gereja yang pernah dilihat oleh Ummu Salamah dan juga oleh Ummu Habibah radhiyallahu anhum ajma'in tatkala mereka berada di Habasyah, di Ethiopia, ketika hijrah ke negeri tersebut. Mengisahkan di sana gereja yang di dalamnya terdapat gambar-gambar yang sangat indah, yang di dalamnya terdapat patung-patung. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilkas suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah." Kata Nabi SAW setelah mendengar kisah tersebut, mereka itulah kaum yang jika meninggal di antara mereka orang soleh atau hamba yang soleh, maka kemudian mereka akan membuat patung di tempat mereka beribadah dan akan membuat gambar-gambar di situ. Kata Nabi, mereka itulah makhluk yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari hadis yang sahih ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, kita mengetahui Nabi menyebut mereka sebagai makhluk yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka telah membuat patung-patung, gambar-gambar di tempat ibadah yang dengan itu bisa menjermuskan seseorang kepada dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Maka dari sini kita bisa mengerti betapa pentingnya menutup celah-celah yang bisa menjerumuskan seseorang kepada dosa, terlebih jika itu adalah dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari segala dosa, terutama dosa kesyirikan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga tauhid kita agar senantiasa kita berada di atasnya, di atas tauhid dan sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma wafiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah.